Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini hari Ahad kedua di bulan Juni 2022, tanggal 12 Juni 2022. Sudah semakin dekat bagi jagal-jagal tahunan. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin segera menuju hari H. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seger kewarasan, sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya dan mempersiapkan segala peralatannya di Idul Kurban tahun ini dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan Idul Kurban tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, di sini kembali kami ingatkan untuk di kubu GSN yang berantakan. Insya Allah peralatan sembelihan ada, seset berbagai macamnya ada, modelnya juga ada, pisau-pisau sembelihan juga ada, berbagai macam bentuk, ukuran dan bahan. Tentunya harga berbeda-beda, ya, harga berbeda-beda. Kalau untuk pemula sekali yang belum tahu bilah, saya menggarisbawahi untuk pemula sekali harga itu relatif, ya, harga relatif. Jadi secara umum untuk bilah-bilah tradisional memang harganya jauh lebih mahal daripada bilah pabrikan. Nah, kembali tergantung selera masing-masing. Tapi ketika kita seseorang, ya, semuanya ini kita pukul rata, semuanya orang melihat bilah tradisional itu jauh lebih elok, lebih indah dipandang daripada bilah pabrikan. Diakui atau tidak itu pasti. Karena apa? Indah itu adalah fitrahnya manusia. Suka akan keindahan adalah seluruh manusia, itu fitrahnya seperti itu, cinta akan keindahan. Nah, di bilah tradisional tidak hanya menyuguhkan ketajaman tapi juga keindahan, keelokan daripada sebuah mahakarya. Sedangkan ini handmade, tradisional itu handmade, semuanya proses manual. Ada yang dari baja-baja bekas dan ada yang dari baja-baja modern dengan proses berbagai macam cara, baik itu ditempa tradisional, ditempa mesin maupun di stok removal tanpa tempa, mesin langsung main mesin. Nah,
Di situ hingga terbentuklah sebuah bilah, lalu diserangkain pakai handle tanduk atau handle tanduk kerbau, tanduk rusa, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah menjadi sebuah bilah yang indah, nan tajam, disitulah nilai seninya yang tinggi. Selanjutnya keindahannya, kan, seni itu keindahannya. Maka dan prosesnya sangat panjang, berbeda dengan pabrikan yang tinggal cetek-cetek mesin jalan. Jadi satu hari itu sekian ratus piece. Sedangkan tradisional satu piece saja membutuhkan waktu yang ratusan hari atau mingguan lah, berminggu-minggu prosesnya. Makanya harganya pasti jauh lebih mahal. Nah, ini untuk pemula saya sampaikan. Terkadang kaget, tapi saya lihat semua orang pemula pasti lihat bilah tradisional suka. Inilah. Ya memang ya akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, oh ya, manusia itu cinta akan keindahan. Makanya meskipun pemula ataupun senior, ketika melihat bilah tradisional pasti suka. Kalau bilah pabrikan ya itu aja. Nah, sekarang saya cuma bisa memberikan kebijaksanaan. Ya, kita hanya mereview apa adanya, ada plus minusnya, kembali ke selera pemirsa masing-masing. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami kepada seluruh pemirsa yang melihat channel kami. Baik, di sini ada satu buah mahakarya yang cukup eksotis, premium, elegan, ya, futuristik banget, full galih asem. Nah, galih asem ini sangat mahal, langka. Nih, kita ada 2 balok buat handle-nya. Ini kiloan belinya. Galih asem ini kiloan. Sudah jadi bilah pisau, sebuah pisau. Modelnya seperti ini. Finishingnya di glowing sehingga terlihat sekali. Tampak bayangan handphone ya. Di ujung handle dan di ujung serangka dipin kuningan ngeplong. Dikasih aksesoris ini dari kayu klengkeng yang kuning ini, dan tengah ini pembatasnya antara yang menjadi sopal dan yang menjadi selutnya ini adalah tanduk kerbau katila atau tanduk lamus kerbau hitam yang semi bule itu ya, dan rapih, pengerjaannya rapih tanpa simit-miting sehingga bisa diselipkan di pinggang sebelah kiri untuk kita yang biasanya megang tangan kanan, atau mohon maaf bisa diselipkan di pinggang sebelah kanan untuk yang kidal, mohon maaf ya, untuk yang biasa memegang pakai tangan kiri kidal. Ini tanpa simit-miting, jadi enak diselipkan, simple, kecil, atau dibuat teman ngopi, dimasukkan tas juga tidak terlalu panjang. Dan ini premium, sekali lagi rapih, rapat ya. Terus selanjutnya materialnya dari baja Bohler N695, proses mesin ya, stok removal, tempa mesin. Di finishingnya satin polis serat baja, indah banget. Untuk panjang bilahnya masuk kategori 19 ini, 18,7 cm,7. Terlebar di pangkal 3 cm, ketebalannya 4 mili, menipis. Ini untuk sembelihan kambing enak. Sembelihan kambing. Kalau untuk sembelihan sapi bagaimana? Melihat sapinya dulu. Kalau sapinya sapi gede, leher panjang, kalau belum profesional, artinya tidak biasa menyembelih di RPH, menyembelihnya di Idul Kurban, ya jangan coba-coba yang pendek lah. Gitu. Bukan mendahului, bukan sok ini, enggak. Maksudnya pergunakan bilah yang panjang, maksud saya pergunakan bilah yang panjang untuk dorong, atau untuk tariknya itu jangan terlalu pendek. Gitu. Untuk sembelihan kambing lah enak ini, sembelihan unggas enak juga. Ini tisu terselis. Terus ada pertanyaan-pertanyaan sering diulang-ulang dari dulu hingga sekarang, itu pemula juga. Mudah-mudahan yang sudah mendapatkan jawaban
Mudah-mudahan tidak hanya meninggalkan komentar ya, meninggalkan komentar tapi sudah dijawab tidak dilihat lagi, itu yang sangat disayangkan. Jadi ninggalin komentar, semua komentar saya jawab, insya Allah semua komentar saya yang menjawab, saya sendiri yang menjawab. Kalau nomor WA di sini, ini WA-nya admin, tanya-tanya di sini admin sendiri yang menjawab. Nah, seputar sembelihan, seputar perpilahan saya sendiri yang menjawab. Kalau untuk pertanyaan yang sering ditanyakan, kalau untuk ketajamannya mampu berapa ekor? Nah itu, ini kan baru, belum dicoba. Nah, kemampuannya berapa ekor tanpa asah? Kalau yang dikatakan asah itu menggunakan asahan batu, insya Allah tanpa asah. Di GSN kita hanya menggunakan strobing ketika sudah tajam, kecuali bila mana ada rolling atau jipping. Biasanya pemain Idul Kurban yang belum pro sembelihannya itu kalau sudah mentok di tulang masih digesek-gesekkan. Nah di situ nanti efeknya bisa menjadikan bilah kita itu cepet rolling, cepet jipping, minimal tumpul. Nah caranya bagaimana? Ya pertama hindarilah sembelihan sampai sudah mambrak, misalkan tarik dorong sudah mambrak di 3 kali sudah, dan jangan sampai menyentuh tulang sampai parah digesek-gesekkan, itu jangan. Pertama terlihat kesannya itu kita ekstrim, kasar. Kedua berpengaruh pada bilah kita sendiri. Dapat 1 ekor sudah rolling, sudah jipping atau tumpul, wah gimana ini nah itu banyak faktor nanti yang akan kita evaluasi seperti itu ya. Tidak bisa berkomentar langsung ngasih foto ini gimana bilah modern kok gini ya, tidak bisa. Harus kita lihat dulu tesnya bagaimana, sembelihannya bagaimana. Nah seperti itu ya. Selanjutnya yang saya maksudkan tanpa asah, iya tanpa asah karena menggunakan strobing. Kita sedia strobing premium ukuran medium dan strobing premium ukuran jumbo dengan 4 atau 5 varian ya, sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. 4 varian terbaik yang kita pergunakan. Kalau dulu sudah pernah nyoba-nyoba, dulu sudah pernah pakai begini begitu, sudah kita dan sekarang sudah kita patenkan di kain di kulitnya yang premium grade sekian, terus sponnya dan lain sebagainya sudah kita patenkan. Disitulah yang kita pergunakan saat ini. Nah cara menstrobingnya begini, dorong tarik. Ini yang varian kuda ya, dorong tarik gini. Lalu sebelah sini menggunakan varian domba yang teksturnya lembut. Ini kita dorong tarik, baik pisau maupun golok yang kita pergunakan di sembelihan. Jangan coba-coba untuk mengetes ketajamannya, karena kita hanya sebagai jagal yang ditugaskan masjid untuk menyembelih hewan kurban miliknya jamaah. Jadi harus kita pahami itu. Kalau sapi-sapi kita sendiri, ada 50 ekor sapi kita sendiri, terserah. Tapi kalau ini kan punya jamaah, jangan sok-sokan, harus disetrobing. Dapat 1-2 ekor disetrobing, meskipun ketajamanmu ini selisih tisu. Meskipun orang-orang kadang kan gini nyobanya terlalu ekstrim, tapi boleh-boleh saja karena banyak sekali media untuk mengetes ketajaman, mulai kertas, kresek, tisu, apalagi dengan cukur bulu kaki, bulu tangan, atau rambut. Kalau masih jalan berarti dia kurang tajam, kalau berhenti sudah tajam dan lain sebagainya, terserah. Tapi standar SKKNI menggunakan kertas HVS itu, dipuskatkan gini, nah, ya kan, dipuskatkan, dia sudah oke, berarti ketajamannya sudah layak. Tapi ketika diteskan di tisu, dia bisa halus seperti ini, tandanya ini sudah lebih dari tajam, artinya tajamnya di atas rata-rata. Ditekan ya, mojok gini, nyudut gini, ditekan, tarik, dorong, tarik, lalu dipakai lagi. Khususnya ketika kita menyembelih kambing, karena kambing itu bulunya sangat tebal, kulitnya juga lumayan tebal. Itu mempercepat tumpul, istilahnya tumpul ya, mempercepat berkurang ketajaman. Oke, tanyakan ke admin. Ini stoknya cuma 1, pisau sembelih full gali asem dengan material baja bohler
N695, panjang bilahnya berapa tadi, 18,5 panjang bilahnya, lupa lagi, banyak produk kita, makanya harus kita detailkan. Ya, kategori 19 cm 18,7 ya. Stoknya cuma satu-satunya. Orang tanya di komentar, saya jawab di komentar. Orang tanya apapun saya jawab insya Allah. Untuk golok-golok yang lain, misalkan baca wilis, baca apapun, silahkan tanyakan, tanya-tanya nggak masalah. Atau sungkan bertanya di WA, tinggalkan di komentar aja tanya. Yang baca wilis 30 cm ada, yang V8 ada, dan lain sebagainya, silahkan tanyakan. Insya Allah akan terus saya pantau demi untuk tujuan kita, yaitu sembelihan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian, akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.